Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Daylily atau diclili adalah tanaman berbunga dalam genus Hemerocallis anggota keluarga Asphodelaceae, subfamili Hemerocallidoideae, asli Asia. Meskipun nama umumnya, sebenarnya bukan bunga lili, juga tidak tumbuh secara khusus di parit. Penggemar berkebun dan ahli hortikultura telah lama membudidayakan spesies Hemerocallis karena bunganya yang menarik. Beberapa spesies terpilih dari genus tersebut memiliki kelopak yang dapat dimakan, sementara beberapa sangat beracun. Ribuan kultivar telah didaftarkan oleh American Daylily Society, satu-satunya pendaftar yang diakui secara internasional menurut Kode Internasional Nomenklatur untuk tanaman budidaya tersebut adalah tanaman tahunan, berumbi, yang nama umumnya mengacu pada bunganya, yang biasanya bertahan sekitar 1 hari. Hemerocallis adalah herba tahunan pembentuk rumpun yang tumbuh dari rimpang, beberapa menghasilkan stolon yang menyebar. Mereka memiliki sistem akar berserat atau berserat tuberosa dengan akar kontraktil. Akar umbi digunakan untuk menyimpan nutrisi dan air. Daun melengkung dihasilkan dari pangkal tanaman, basal, dan tidak memiliki tangkai daun. Mereka adalah daun lancet linier panjang seperti tali dan dikelompokkan menjadi kipas yang berlawanan. Mahkota adalah bagian kecil antara daun dan akar. Bunga besar yang mencolok dihasilkan pada skapes. Bunga berbentuk sedikit tidak beraturan tersusun dalam cymes helix, atau dihasilkan secara soliter. Skapes beberapa spesies dan kultivar menghasilkan proliferasi berdaun kecil yang muncul dari node atau di bracts. Proliferasi adalah klon yang berakar saat ditanam. Biasanya bunga Hemerocallis memiliki 3 kelopak dan 3 sepal yang sama, secara kolektif disebut tepal, dan masing-masing memiliki pelepah. Bagian paling tengah bunga, yang disebut tenggorokan, mungkin memiliki warna yang berbeda dari area tepal yang lebih distal. Setiap bunga memiliki 6 benang sari yang terhubung ke tabung perian, masing-masing dengan kepala sari berlobus 2. Filamen benang sari yang tidak sama melengkung ke atas dengan kepala sari lonjong linear yang terfiksasi. Ovarium superior berwarna hijau, dengan 3 ruang dan stigma berlobus 3 atau berbentuk kepala. Buahnya adalah kapsul atau sering keliru disebut polong karena polong botani ditemukan di Fabaceae. Buahnya mungkin tidak memiliki biji atau banyak biji yang relatif besar, mengkilap, hitam, dan bulat. Bunga dari sebagian besar spesies terbuka di pagi hari dan layu pada malam berikutnya, mungkin digantikan oleh bunga lain pada tangkai yang sama keesokan harinya. Beberapa spesies mekar di malam hari. Jumlah kromosom haploid adalah 11. Meskipun namanya umum, bunga lili daily bukanlah bunga lili sejati meskipun bunga spesies Hemerocallis dan Lilium memiliki bentuk yang mirip, kebiasaan pertumbuhan, batang, dan bentuk daunnya khas. Sebelum tahun 2009, klasifikasi ilmiah bunga lili daily memasukkannya ke dalam famili Liliaceae. Pada tahun 2009, berdasarkan sistem APG3, bunga lili daily dikeluarkan dari famili Liliaceae dan dimasukkan ke dalam famili Xanthorrhoeaceae, subfamili Hemerocallidoideae. Pada tahun 2016, Xanthorrhoeaceae diubah namanya menjadi Asphodelaceae dalam sistem APG4. Spesies Hemerocallis berasal dari Asia, terutama Asia Timur, termasuk Cina, Korea, Jepang, dan Siberia Selatan. Genus ini populer di seluruh dunia karena bunganya yang mencolok dan ketahanannya yang tinggi. Ada lebih dari 80.000 kultivar yang terdaftar. Ratusan kultivar memiliki bunga yang harum, dan kultivar yang lebih harum semakin sering muncul dalam program hibridisasi di wilayah utara. Beberapa kultivar yang mekar lebih awal akan mekar kembali di akhir musim, terutama jika kapsulnya, tempat biji berkembang, dibuang. Bunga lili daily telah ditemukan tumbuh liar selama ribuan tahun di seluruh Tiongkok, Mongolia, India Utara, Korea, dan Jepang. Ada lukisan Tiongkok berusia ribuan tahun yang menunjukkan bunga lili daily oranye yang sangat mirip dengan bunga yang menghiasi taman modern. Bunga lili daily mungkin pertama kali dibawa ke Eropa oleh para pedagang di sepanjang jalur sutra dari Asia. Namun baru pada tahun 1753 bunga lili daily diberi nama botani Hemerocallis oleh naturalis Swedia Carl Linnaeus.
Daylilies pertama kali dibawa ke Amerika Utara oleh para imigran Eropa awal, yang mengemas akarnya bersama dengan harta benda berharga lainnya untuk perjalanan ke dunia baru. Pada awal tahun 1800-an, tanaman tersebut telah menjadi tanaman asli, dan rumpun bunga berwarna jingga cerah menjadi pemandangan umum di banyak kebun rumah tangga. Daylily oranye atau kuning kecoklatan, yang umum di sepanjang pinggir jalan di sebagian besar Amerika Utara, berasal dari Asia. Bersama dengan lemon lily, bunga ini merupakan spesies dasar bagi sebagian besar kultivar modern. Meskipun bunga lili daily sudah populer selama ratusan tahun, baru pada akhir abad ke-19 para ahli botani dan tukang kebun mulai bereksperimen dengan menyilangkan tanaman tersebut. Selama 100 tahun berikutnya, ribuan bibrida berbeda dikembangkan dari hanya beberapa varietas liar. Faktanya, sebagian besar bibrida modern merupakan keturunan dari dua jenis bunga lili daily. Salah satunya adalah Hemerocallis flava bunga lili lemon kuning. Yang lainnya adalah Hemerocallis fulva, bunga lili daily oranye kecoklatan yang dikenal juga dengan sebutan bunga lili parit. Daylily dijuluki bunga abadi yang sempurna oleh para tukang kebun, karena warnanya yang cemerlang, kemampuannya untuk menoleransi kekeringan dan embun beku, serta tumbuh subur di berbagai zona iklim, dan karena perawatannya yang mudah. Bunga ini merupakan bunga abadi yang kuat yang dapat bertahan selama bertahun-tahun di taman, dengan perawatan yang sangat sedikit, dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi tanah dan cahaya. Daylily memiliki periode mekar yang relatif singkat, tergantung pada jenisnya. Beberapa bunga akan mekar di awal musim semi sementara yang lain menunggu hingga musim panas atau bahkan musim gugur. Sebagian besar tanaman daylily mekar selama 1 hingga 5 minggu, meskipun beberapa bunga mekar 2 kali dalam satu musim atau mekar kembali. Daylily tidak umum digunakan sebagai bunga potong untuk rangkaian bunga formal, tetapi bunga ini juga merupakan bunga potong yang bagus, karena bunga baru terus mekar pada batang yang dipotong selama beberapa hari. Ada lebih dari 100.000 kultivar daylily, tonggak sejarah telah dicapai pada tahun 2024 bergantung pada spesies dan kultivar. Daylily tumbuh di zona ketahanan tanaman USDA 1 hingga 11, menjadikannya beberapa tanaman lanskap yang lebih mudah beradaptasi. Hibridisasi telah mengembangkan sebagian besar kultivar dalam 100 tahun terakhir. Hemerocallis, Hyperion, yang berbunga besar dan berwarna kuning cerah, diperkenalkan pada tahun 1920-an, menandai kembalinya daylily yang dulunya ditolak ke taman, dan masih tersedia secara luas dalam perdagangan pembibitan. Pemuliaan daylily telah menjadi spesialisasi di Amerika Serikat, di mana daylily yang tahan terhadap panas dan kekeringan menjadikannya andalan taman sejak tahun 1950-an. Kultivar baru telah terjual seharga ribuan dolar, tetapi banyak kultivar yang kokoh dan produktif dijual dengan harga yang wajar yaitu $20 atau kurang. Hemerocallis adalah salah satu genus tanaman yang sangat terhibridisasi. Para hibridisator mendaftarkan ratusan kultivar baru setiap tahunnya. Para hibridisator telah memperluas rentang warna genus dari kuning, jingga, dan merah muda pucat pada spesies tersebut, hingga merah terang, ungu, lavender, warna kehijauan, hampir hitam, hampir putih, dan banyak lagi. Akan tetapi, para hibridisator belum mampu menghasilkan daylily dengan bunga yang sebagian besar berwarna biru. Bunga dari beberapa kultivar memiliki area kecil bernuansa kebiruan, terutama di zona mata bunga. Ciri bunga lain yang dikembangkan oleh para hibridator meliputi tinggi, aroma, tepi berenda, penggandaan, mata yang kontras di bagian tengah bunga, tepi berjumbai yang disebut gigi, dan ilusi kilau yang disebut debu berlian. Peningkatan yang dicari meliputi ketahanan terhadap karat, warna dedaunan, variegasi, ketahanan terhadap penyakit tanaman, dan kemampuan untuk membentuk rumpun yang besar dan rapi. Para hibridator juga berupaya membuat kultivar lebih tahan dingin dengan menyilangkan tanaman hijau abadi dan semi hijau abadi dengan varietas yang tidak aktif. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak hibridisasi telah berfokus pada pengembangbiakan tanaman tetraploid, yang cenderung memiliki skapes dan tepal yang lebih kokoh daripada diploid, serta beberapa sifat warna bunga yang tidak ditemukan pada diploid. Sampai tren ini berakar, hampir semua daylily adalah diploid.
Stats seperti yang disebut oleh para penggemarnya, memiliki 44 kromosom, sementara triploid memiliki 33 kromosom dan diploid memiliki 22 kromosom per tanaman individu. Daylily diploid dan tetraploid tidak dapat disilangkan untuk menghasilkan kultivar baru Hemerocallis fulva, Ropa, H. fulva, Quanso, H. fulva, Quanso variegata, H. fulva, Quanso kmfer, H. fulva var. Maculata, H. fulva var. Angustifolia, dan H. fulva, Florepleno, semuanya adalah triploid yang hampir tidak pernah menghasilkan biji dan berkembang biak hampir semata-mata dengan tunas bawah tanah atau stolon dan membagi kelompok oleh tukang kebun bunga. Daylily polimer adalah bunga yang memiliki lebih dari 3 sepal dan lebih dari 3 petal. Meskipun beberapa orang menyamakan polimer dengan ganda, beberapa bunga polimer memiliki sepal dan petal sebanyak 2 kali lipat dari jumlah normal. Dahulu bunga lili daily hanya tersedia dalam warna kuning, merah muda, kuning kecoklatan atau perunggu dan merah muda kemerahan. Kini bunga lili daily hadir dalam berbagai macam corak dan warna berkat hibridisasi intensif. Bunga lili daily kini dapat ditemukan dalam hampir semua warna kecuali biru murni dan putih murni. Bunga lili daily yang berbunga kuning, merah muda, dan warna pastel lainnya mungkin memerlukan sinar matahari penuh untuk memunculkan semua warnanya. Varietas yang lebih gelap, termasuk banyak bunga lili daily yang berbunga merah dan ungu, tidak tahan warna di bawah sinar matahari yang cerah. Daylilies adalah kelompok tanaman penting secara ekonomi yang digunakan sebagai obat, makanan, dan tanaman hortikultura. Mereka telah dibudidayakan di Asia Timur dimulai di Cina selama ribuan tahun. Hemerocallin, neurotoksin akar, telah digunakan sebagai racun dan terapeutik sebagai bagian dari pengobatan oriental tradisional. Beberapa bunga dari spesies tertentu seperti Hemerocallis citrina digunakan dalam masakan Cina. Mereka dijual segar atau kering di pasar Asia sebagai gumjum atau sayuran. Bunga kuning ini digunakan dalam sup asam pedas, sup daylily, kesenangan Buddha, dan daging babi mosu. Umbi dan daun muda H. fulva dapat dimakan mentah atau dimasak. Bunganya lebih enak jika dimasak. Selain itu, daylilies termasuk salah satu tanaman taman paling populer di Amerika Utara. Kultivar Hemerocallis yang terdaftar kini melebihi 38.000, termasuk lebih dari 13.000 klon H. fulva yang diberi nama. Sumber Wikipedia. Terima kasih mampir.